Halo saudaraku sebangsa dan setanah air. Di kesempatan kali ini saya berkunjung ke pemakaman beliau yang ada di Yogyakarta, yaitu Jenderal Sudirman ya. Di sini saya temukan banyak sekali makam-makam pahlawan yang telah gugur. Dan di kesempatan kali ini juga saya akan sedikit mengupas tentang perjalanan beliau atau biografi beliau. Mungkin saya langsung mau ngirimkan doa dulu terhadap beliau, nanti selebihnya kita bincang-bincang tentang bagaimana sih perjalanan beliau sampai beliau itu wafat seperti itu. Apa yang beliau sisakan terhadap kami tak lain dan tak bukan, yaitu hanya rasa semangat, jiwa bangkit. Jadi sebagai pemuda kita itu telah diwarisi rasa semangat oleh mereka-mereka yang telah gugur. Di sini jadi saksi bahwa mereka pernah berjuang, mereka pernah bertumpah darah demi tegaknya bendera merah putih di negara kita. Jenderal Sudirman dikenal sebagai salah satu pahlawan Indonesia dan jasa-jasanya sangat dikenang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nama lengkap Raden Sudirman, kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah, tanggal 24 Januari 1916, wafat di Magelang, Jawa Tengah, 29 Januari 1950. Tepat di belakang kita ini merupakan makam beliau, yaitu Jenderal Sudirman ya. Ketika pendudukan Jepang, ia masuk ke Tentara Pembela Tanah Air yang kita kenal sebagai PETA, yaitu tepatnya di Bogor. Setelah tamat pendidikan langsung menjadi komandan batalion di Kroya, menjadi Panglima Divisi 5 di Banyumas. Sudah TKR terbentuk dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau kita kenal sebagai Panglima TNI. Ia merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya demi mempertahankan Republik Indonesia. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda di Republik ini. Dan pada tanggal 12 Desember tahun yang sama dilancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkobar selama 5 hari itu akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Pada saat itu juga pasukan Belanda kembali melakukan agresinya atau yang lebih dikenal dengan agresi militer dua Belanda. Ibu kota negara RI berada di Yogyakarta, sebab kota Yogyakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-paru yang hanya tinggal satu yang berfungsi. Dalam agresi militer dua Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai oleh Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkan untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan, maka dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan, ia berpindah-pindah dari hutan satu ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah. Sekali sementara obat itu hampir tidak ada. Tepatnya beliau karena kena penyakit TBC yang menggeroti Jenderal Sudirman kala itu kian parah. Beliau rajin memeriksakan diri di rumah sakit panti rapih. Di saat itu juga Indonesia sedang dalam negosiasi dengan Belanda menuntut pengakuan kedaulatan di Indonesia. Jenderal Sudirman kala itu tampil karena sedang dirawat di sanitarium di wilayah Pakem dan kemudian pindah ke Magelang pada bulan Desember 1949.
Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Republik Indonesia Serikat. Jenderal Sudirman pada saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Menurut biografi Jenderal Sudirman, diketahui setelah perjuangan keras melawan penyakitnya pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Sudirman wafat di Magelang. Pemakamannya ke Yogyakarta yang diiringi dengan konvoi 4 tank serta 80 kendaraan bermotor. Masyarakat pada kala itu tumpah ruah memberikan penghormatan terakhir ke Panglima Sudirman. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pemakamannya dilakukan dengan prosesi militer. Beliau dimakamkan di samping makam Jenderal Urip Sumharjo. Jenderal Sudirman kemudian dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan Indonesia. Jadi kesimpulannya yang saya petik dari apa yang telah beliau lakukan terhadap bangsa ini, kita dituntut terus untuk melawan, kita dituntut untuk berani, kita dituntut untuk selalu bersemangat. Mungkin seperti itu mungkin yang saya bisa petik dari apa daripada perjuangan beliau. Segitu dulu perjalanan saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat terhadap saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Jumpa di lain waktu. Semoga video ini bermanfaat.